Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Fitna ucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dan sama-sama belajar ya di kelas 3A. Sama Allah semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa datang ke sekolah. Nah, sebelum itu Bu Fitna mau nanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Insya Allah kalau yang di sini mah sehat-sehat ya. Kalau nggak sehat berarti nggak bisa datang ke sekolah. Coba dilihat temannya, Bu Fina absen dulu. Ada yang nggak masuk? Coba. Ya, ada Abram ya, Abram sakit. Terus Arifin masih sakit. Sama Akmal dan Cantika ya. Oke, nah berarti di sini semuanya harus bersyukur ya sama Allah masih diberikan kesehatan, jadi masih bisa belajar. Oke, setelah itu boleh dibaca dulu yang ada di papan tulis. Oke, jadi belajar kita hari ini, Bu Fina ambil nih satu judulnya mari menjelajah bersama kelas 3A. Kalau menjelajah menurut kalian, ada nggak kalau menjelajah sambil duduk, diam, terus nggak bicara? Nggak ada. Berarti kalau menjelajah kitanya harus apa? Aktif ya. Jadi nanti harus aktif. Saat berdiskusi, saat mengerjakan berkelompok, berarti harus bekerja sama. Oke? Oke. Nah, selanjutnya, sebelum Bu Fina menjelaskan tujuan pembelajaran, kita mau belajar apa sih hari ini? Kita pemanasan dulu ya, kita ice breaking dulu biar semangat, biar nggak ada yang ngantuk. Kalian dingin? Merasa dingin? Nggak, biar segar badannya. Boleh berdiri dulu? Oke, boleh berdiri. Ada yang tahu tepuk trekking? Tahu nggak? Bu Fina contohin ya. Jadi kalau misalnya Bu Fina bilang tepuk trekking, nanti Bu Fina sebutkan anggota badannya. Kalian harus trekking gitu. Kalian harus menggerakkan anggota tubuh yang Bu Fina sebutkan. Misalnya Bu Fina bilangnya gini ya, tepuk trekking, kepala aku trekking gitu. Oke? Bisa? Oke, siap ya. Nggak boleh ada yang ngantuk. Siap? Tepuk trekking, kepala aku trekking. Pundak aku trekking. Sikut aku trekking. Lutut aku trekking. Badan aku trekking. Oke, boleh duduk lagi. Nggak ngantuk ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan dan memulai belajar, sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Bu Fina mau minta tolong yang piket hari ini untuk memimpin berdoa. Oke, Rania boleh ke depan? Berarti kalau berdoa, semuanya sikap berdoa duduknya ya. Nanti nggak usah beri salam ya, habis berdoa langsung duduk aja. Sini, biar nggak kelihatan. Nah, agak majuan. Yuk. Nanti kalau berdoa, tangannya diangkat ya. Cok. Mari kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi, tangannya diangkat Rania. Syaitonirrajim. Tangannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Itu billahi robba wa bil islami dina. Nanti kalau udah doa duduknya lihat kubusin lagi ya. Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Rania sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya. Boleh berdiri. Bentar ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau ngapain aja ya? Terus tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Yang pertama, itu kita mengenal yang namanya hubungan antar makhluk hidup. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada makhluk hidupnya nggak? Ada. Nah, sekarang kita akan belajar hubungan antar makhluk hidup. Nah, lalu yang kedua, di sini kita juga tujuannya agar kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melihat hubungan antar makhluk hidup tersebut. Lalu yang ketiga, menganalisis. Jadi kita saat nanti misalnya kalian melihat atau membaca atau mendengar, kalian bisa mencerna, bisa berpikir, hubungan antar makhluk hidup yang A itu adalah hubungannya apa, yang B hubungannya apa. Lalu yang keempat, mengkategorikan. Berarti kalau mengkategorikan hubungannya ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu, ya. Jadi namanya mengkategorikan. Jadi nanti kita pada akhirnya harus bisa mengkategorikan. Kalau misalnya yang A dan yang B, ini termasuk hubungannya apa. Yang C dan yang D termasuk hubungannya yang apa. Oke?
Nah, selanjutnya, coba Bu Vina mau bertanya dulu. Pernah nggak kalian melihat ada kupu-kupu yang hinggap atau menempel di bunga? Pernah? Oke. Atau kalian mungkin pernah ngelihat atau ada yang punya kucing? Boleh angkat tangan, ada yang punya kucing di rumahnya? Nah, pernah nggak kalian ngelihat kucing kalian di rumahnya terus garuk-garuk kucingnya? Pernah lihat? Atau kucing yang di luar pernah lihat kucingnya garuk-garuk? Kira-kira kenapa ya kucingnya garuk-garuk? Nah, berarti ada apanya di kucing? Oke, terus menurut kalian, tadi kucingnya gatal-gatal terus ada kutunya, terus kalian pernah lihat kupu-kupu hingga pada bunga. Menurut kalian, itu kan dua makhluk hidup ya? Berarti kan kucing dan kutu. Menurut kalian, hubungan makhluk hidup itu, hubungan kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan nggak? Semua hubungan makhluk hidup itu saling menguntungkan atau tidak menurut kalian? Nah, ada coba angkat tangannya yang jawab tidak. Hubungan dua makhluk hidup, tadi kan ada kucing sama kutu nih. Kan kucingnya gatel karena ada kutunya kan. Nah, berarti menurut kalian hubungan antar makhluk hidup itu semuanya saling menguntungkan tidak? Coba angkat tangannya yang jawabnya tidak menurut kalian. Oke. Sekarang Bu Vina mau tanya ke Albi. Kenapa menurut Albi tidak saling menguntungkan? Tidak semuanya saling menguntungkan. Contohnya tadi yang kucing Albi. Menurut Albi, kalau misalnya kucingnya gatal karena kutunya, nah berarti itu kucingnya dirugikan apa diuntungkan? Dirugikan, karena diapain sama kutunya? Ya, digigit, dihisap darahnya. Oke, nah sekarang udah kebayang ya, hubungan antar makhluk hidup udah kebayang? Nah sekarang kita amati, ayo kita amati gambar berikut. Sudah diamati? Boleh disimpan dulu yang pegang alat tulis. Coba gambar yang pertama tadi ya. Kalau ini hewan apa? Lebah. Lebah yang hinggap atau menempel pada bunga. Kalau ini kalau tadi kucing. Kalau ini apa? Anjing. Lihat, anjingnya lagi apa? Garuk-garuk. Ada yang pernah lihat tumbuhan ini? Pernah? Di mana Zafran? Lihatnya? Di rumah? Di mana? Nggak tahu, tetangga. Oh, oke. Ini Bu Vina kasih tahu ya, ini namanya tanaman bunga anggrek. Apa? Oke. Ini tanaman hias ya, namanya bunga anggrek. Biasanya bunga anggrek itu menempel pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, ada yang pernah dengar kata simbiosis? Pernah mendengarnya? Atau pernah baca? Misalnya di mana kalian lagi baca? Pernah? Oke, di buku. Siapa lagi yang pernah? Adifa, Latin. Oke. Coba Adifa. Menurut Adifa, yang Adifa lihat atau yang Adifa dengar, simbiosis itu apa? Apa yang ngomong? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Halo teman-teman, power off. Bentar ya. Kayaknya baterainya lemah deh. Kenapa ya? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Power off. Ini
speakernya kan Bu Vina ada kendala ya. Jadi Bu Vina ngambil audionya dari laptop. Jadi Bu Vina minta tolong berarti semuanya harus menyimak dengan baik biar suaranya terdengar ya. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang Sebentar. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk. Sebentar ya, kenapa jadi dua? Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk simbiosis. Bentar ya. Oke, sebelum yang gambar tadi yang kita lihat, kalian pernah lihat apa lagi hubungan antar makhluk hidup? Selain kucing sama anjing. Kenapa kucing sama anjingnya? Bertengkar. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Kalau misalnya kalian pernah lihat, kalian tahu kerbau nggak? Tahu kerbau? Pernah lihat nggak? Ada apa namanya? Ada burung yang hinggap di atas kerbau. Pernah lihat? Nggak? Kalian pernah nonton film kartun nggak? Nah, Bu Vina lupa judulnya apa ya. Nah, di film kartun itu dia ada kerbau yang menceritakan tentang kerbau sama burung gagak. Ya, jadi si burungnya itu hinggap di punggung kerbaunya. Nah, sekarang lihat dulu videonya, kita simak dulu. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara contohnya, mendapatkan makanan dari Simpan dulu. Nah, duduknya yang baik, duduknya tegak. Nah, jangan gitu, jangan gitu. Jangan gitu. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang ditinggalkan virus selalu dibunuh. Kucing menghisap darah dari tubuh kerbau. Itu diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun, tubuh kerbau yang ditinggalkannya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Dan ini mengakibatkan kerugian bagi si kerbau ya. Itulah berbagai jenis simbiosis antar makhluk hidup ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, tadi sudah dilihat videonya? Sudah? Coba angkat tangannya yang mau berbagi
pemahamannya. Apa itu yang dimaksud dengan simbiosis? Angkat tangan ya. Tadi simbiosis itu apa? Oke ya Zahra. Oke, good job. Kata Azara, hubungan antar makhluk hidup ya. Jadi kalau hubungan antar makhluk hidup berarti makhluk hidupnya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu namanya juga antar makhluk hidup. Tadi. Nah, jadi simbiosis itu adalah hubungan yang khas. Kenapa dikatakan khas? Karena hubungannya yang terjadi di antara makhluk hidup itu tidak selalu saling menguntungkan ya. Nah, lihat tujuan dari simbiosisnya. Tujuannya untuk usaha makhluk hidup itu agar dia bisa mempertahankan hidupnya. Coba, tadi simbiosis itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Coba Aska, sebutkan satu Aska apa? Tadi kan ada 3 nih kata teman-temannya. Simbiosis itu terbaginya menjadi 3 bagian. Apa? Sebutkan satu bagiannya. Yang pertama apa? Aska boleh minta bantuan temannya. Mau minta bantuan siapa? Mau minta bantuan siapa? Boleh sebutkan temannya. Reika, apa Rey? Simbiosis mutualisme. Oke, good job. Yang kedua, Aska M. Komensalisme. Coba yang ketiga, Olive, apa? Tadi ada mutualisme, ada komensalisme, lalu satu lagi apa? Simbiosis. Boleh Zafran dibantu sama Zafran? Parasitisme, good job ya. Lihat, semuanya lihat dulu, perhatikan, biar tadi yang mungkin gak fokus karena suaranya kecil ya. Lihat di sini, jadi simbiosis itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Sebutkan yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, sip, great job. Nah, sekarang Bu Vina mau bertanya lagi. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Boleh angkat tangannya yang mau menjawab. Simbiosis mutualisme tadi apa ya yang dari video tadi? Simbiosis mutualisme. Anissa. Oke, good job Anissa. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tadi ada contohnya, yang tadi yang Bu Vina minta kalian untuk mengamati gambar. Ada lebah dengan bunga. Lebah itu mengisap sari-sari dari bunga sebagai makanannya. Nah, lebah itu juga menyebarkan sari-sari yang tadi yang ada di bunganya ke putik. Jadi bunganya bisa berkembang biak, jadi semakin banyak. Itu saling menguntungkan. Lalu yang kedua, simbiosis komensalisme. Ada yang mau menjelaskan apa artinya? Simbiosis komensalisme. Tadi, kalau dari video tadi, coba digambarkan sebagai pohon dan tanaman anggrek atau bunga anggrek. Coba, ada yang mau menjelaskan? Kalau misal, Syakila mau? Tadi, coba boleh lihat dulu ke Bu Vina semuanya. Nah, tadi tanaman anggrek yang menempel pada pohon, untuk apa tanaman anggreknya? Mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya matahari atau sinar matahari, ya. Tapi pohonnya mendapatkan sesuatu nggak dari pohon anggrek? Tidak. Tapi dirugikan nggak sama pohon anggreknya? Dirugikan tidak? Tidak, ya. Karena pohon anggrek itu hanya menempel dan tidak merusak pohonnya. Jadi dia tidak merugikan. Nah, itu dikatakan dengan simbiosis komensalisme. Atau bisa kita simpulkan, jadi hanya menguntungkan satu pihak atau satu makhluk hidup. Ya. Lalu yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Simbiosis parasitisme apa? Tadi yang di awal, yang kucing aku ada kutunya. Terus tadi juga di situ ada anjingnya ada kutunya, kerbau juga ada kutunya. Berarti apa? Itu simbiosis parasitisme. Aska. Dan? Great job Aska. Jadi simbiosis parasitisme itu menguntungkan satu pihak atau satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Tadi misalnya kucing digigitin sama kutu. Kutunya enak nggak dapat makanan? Nah, tapi kucingnya gimana?
gatal-gatal, bahkan ada yang sampai luka. Sama kayak kita ya, manusia suka ada kutunya kan? Manusia juga kan, sama ada kutunya. Nah, kadang ada yang sampai gatal, sakit, terus bahkan luka ya. Tapi kutunya, luka nggak kutunya? Atau rugi nggak? Enggak, tapi dia mendapatkan apa? Makanan ya kutunya. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Simbiosis mutualisme itu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau komensalisme, nah lihat, ini ada katak dengan pohon apa, ini masih ingat nggak? Tanaman apa ini? Ya, teratai. Coba, katak dengan teratai, hubungan yang khasnya menurut kalian simbiosis apa? Komensalisme. Kenapa Zafran? Menurut Zafran, kenapa ini hubungannya komensalisme? Kataknya diuntungkan nggak? Kataknya diuntungkan nggak? Ya, karena bunga teratainya sebagai apa? Tempatnya. Tapi pohon teratainya atau daun teratainya yang dirugikan tidak? Enggak. Ya, berarti itu komensalisme. Selanjutnya, nah lihat. Ini ada gambar apa ini? Ulat ya, ulatnya lagi apa? Makan apa? Daun. Berarti simbiosis parasitisme itu, lihat, dia hanya menguntungkan satu makhluk hidupnya aja, menguntungkan ulatnya aja, tapi daunnya atau tanamannya jadi apa? Iya, jadi rusak atau rugi, ya. Itu disebutnya apa tadi? Parasitisme. Nah, sekarang coba sebelum Bu Vina menjelaskan, kita akan membuat ini. Nah, sebelum Bu Vina jelaskan tentang ini, Bu Vina mau bertanya dulu. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi? Simbiosis itu apa? Simbiosis parasitisme itu apa? Simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis komensalisme itu apa? Ada yang mau bertanya dulu? Sudah paham? Bisa? Oke. Sekarang Bu Vina akan menjelaskan tentang ini. Jadi, nanti Bu Vina akan membagikan ini untuk setiap kelompok. Tugasnya, kalian harus melihat, mengkategorikan, menganalisis. Lihat, dilihat mana yang termasuk simbiosis mutualisme, mana yang termasuk simbiosis parasitisme, mana yang termasuk simbiosis komensalisme. Nah, caranya nanti kan Bu Vina bagikan lingkaran-lingkarannya ada 4. Kalian lipat dulu lingkarannya. Ini sudah ada garisnya ya. Jadi kalian lipat dulu sesuai garisnya. Terus dilipat lagi. Lalu kalian buka. Nah, lihat ini udah ada tulisan. Berarti yang ada tulisan ini, lihat. Garis yang di tengah dilipat ke garis yang ada tulisan ini. Jadi kalian lipat gini, ditarik. Oke? Bisa? Lalu kalian kasih lem ya, biar kuat. Di sebelah sini dikasih lem, lalu di sini dikasih lem. Lalu Bu Vina akan membagikan ininya. Nah, ini soalnya kalian gunting, lalu kalian tempelkan sesuai dengan kategori simbiosisnya. Paham? Oke, Bu Vina akan bagikan dulu. Setelah itu, nah ada lembar analisisnya, hasil analisis kelompok. Nah, nanti kan kalian udah selesai sampai kayak gini. Nanti tadi kan kita tema belajar hari ini kan mengeksplorasi ya, menjelajah. Berarti semuanya harus bergerak, semuanya harus bekerja sama. Jadi nanti ya, hasil yang kalian buat ini, kalian harus menuliskan hasil laporan analisisnya. Contoh misalnya yang ini. Nah, yang ini. Jenis simbiosisnya apa? Nanti kalian boleh kasih nomor ya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, simbiosis parasitisme. Alasannya, lihat. Alasannya kenapa? Berarti. Terus yang kedua, ini. Lebat yang kupu-kupu. Simbiosis apa? Tulis di sini alasannya apa. Bisa? Paham? Oke, sekarang Bu Vina akan bagikan ini. Bu Vina beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini ya. Jadi semuanya harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Boleh dikeluarkan gunting dan lem serta pensilnya. Ya, bekerja sama aja. Siapa yang mau mengeluarkan gunting, siapa yang mau lem dan pensil yang bagian menulis.
Semuanya harus berdiskusi ya, tidak boleh bekerja sendiri. Sok, ada yang bagian gunting, ada bagian nulis biar cepat. Sok, dilipat dulu ini ya biar cepet. Terus ada yang bagian gunting. Nah, dilipat dulu sesuai garisnya, lihat. Sok. Jangan lupa dikasih nama anggota kelompoknya, siapa aja. Nanti Bu Vina akan berkeliling ya. Bu Vina lihat siapa yang tidak mengerjakan. Jadi semuanya harus bekerja sama. Bisa? Dilipat dulu jadi 4. Lapan udah dilipat jadi 4. Ya, nih lihat ya. Good job. Nah, lihat, ini kan ada garisnya tuh. Ya, jadi 4 dulu biar gampang, Ravan. Nah, ini. Terus ini lipat lagi sama Shiren nih, yang ada garisnya, lipat lagi. Tidak sayang, dilipat. Kan, nih lihat. Ini kan udah dilipat jadi 4 ya. Nih. Sesuai garisnya ya. Ya, kayak tadi dibentuk. Tunggu ya. Ya, nah udah. Lihat, Bu Vina contohin satu ya, yang iya. Ini, lihat ini yang ada ini. Garis yang ini, yang tengah ini. Ditarik ke sini. Oh. Nah, jadi kayak gini. Sok. Rapihin sama Yel. Enggak, dilipat. Dilipat. Enggak digunting. Ini udah gini, lihat. Ini kan yang tengah nih, garis yang tengah ini tarik ke sini. Nah, jadinya gini. Sok, dirapiin. Nah, sip tuh kayak Reika. Bisa Fatin? Sini, Bu Vina contohin, ya. Nah, ini kan udah gini, lihat. Garis yang tengah di sini, kalian tarik ke sini. Ini Fatin udah bisa. Nah, terus dikasih lem. Nih, ya. Betul. Sok ke temennya, ke Iya udah bisa. Orangnya nanti taruh di sini atau di sini. Nanti ini tulisannya di sini. Ya. Ini dilipat dulu semuanya. Satu-satu. Kegedean, Shiren. Ini yang ini garisnya. Pas garis. Nah. Bu, ya. Ya. Ambil di meja Bu Vina. Nah, betul. Taufan, bisa Adifa? Oke. Nih, Shiren. Tinggal dilem. Ya. Itu digunting, sayang. Sok digunting. Nih, tinggal ditarik ke sini aja. Nah, tinggal gini. Terus dikasih lem. Betul. Ya, tunggu yang lainnya jadi dulu. Rey, lihat Bu Vina, lihat. Albi lihat Albi. Gini, udah ditarik. Set, tinggal kasih lem. Sok, ditempel. Oke, good job. Coba. Maaf. Nih. Dilipat dulu Soleh. Sudah? Nah, lihat Albi. Betul. Nah, gini Albi, sok. Ya, sip. Ya. Good job. Dilem belakangnya. Digunting aja, dirapihin. Apa? Dilem. Yang mananya yang harus dilem? Ini dilem. Ini kesini dilem. Ini juga yang ini ya dilem. Ini yang putih-putihnya? Ya, segini aja. Betul. Apa? Gak harus. Ya nggak apa-apa. Ya sok. Nah, ini kayak tadi bikinnya kayak gini. Ini, terus dilem dulu. Ini dilem ujungnya, dilem tempel ke sini. Nanti ini buat tempelin ini ke sini ya. Ya. Boleh. Bebas itu mah bebas. Ya, ini mah berarti kalian tinggal tempel. Tempelnya di mana coba? Kalau ini ikan paus sama hewan ini apa? Nih, ini nanti tempelinnya gini ya, kayak lihat.
Ini dilem, tempelin ke sini. Terus ininya dilem, tempelin ke sini. Nah, nanti yang ini dilem, tempelin ke yang itu. Ya. Sok, gunting dulu. Nanti di sini kalian lihat. Ya. Berarti ini dikasih lem, langsung tempel ya. Ya. Ini kan ada 2 guntingnya gantian. Raise your hand first ya. Angkat tangannya dulu baru Bu Vina ke situ. Apa? Enggak apa-apa. Sip. Sudah bisa? Oh. Kenapa? Susah lipatnya. Ya, berarti yang susah kalian bekerja sama aja. Berarti temennya bagian apa? Nah, bekerja sama aja. Nggak harus semuanya bisa. Nggak di mana aja dong. Dilihat dulu itu simbiosisnya apa. Simbiosis apa menurut kalian? Sok gunting dulu aja. Nanti kalau ininya dulu. Lihat Bu Vina lihat. Syakila lihat Syakila. Ini kasih lem, tempelin ya. Sok ininya dulu yang ditempelin, baru nanti bisa nempelin itunya nih sama Syakila. Satu lagi mana? Oh ini, sok. Ini nanti buat tempelin ini kerbaunya tadi biar jadi 3D. Ini dibagi 2 aja nih, sini. Ini, Bu Vina kasih tahu caranya. Ya, sebentar ya. Nih Rania lihat, look. Nah. Kasih lem. Sip. Nah, ini nanti gini, lihat Bu Vina. Ini kasih lem ujungnya. Terus nanti Rania tempel gini. Nanti ini sekerbaunya ditempelnya di sini. Nanti yang ini ditempelin ke situ, oke? Sini lemnya coba sini. Syakila mana lemnya? Ibu yang hitam-hitamnya Gak usah juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Syakila lihat dulu. Lihat, ini kasih lem sama Syakila nih. Kasih lem. Terus kan ini mau tempelin sama yang sebelah sini. Sebentar ya. Nah, tempel di sini lihat Syakila lihat. Nah, sisinya sama sisinya tempelin. Ini ya dielemin dulu biar nggak lepas. Nih, kertas yang ininya. Nah, kalau kepotong gitu apa-apa. Sok lanjutin dulu sama Syakila. Sok. Nanti taruhnya di bawahnya. Ya, betul, Ray. Sip, sok ditempelin dulu, gabungin dulu jadi satu. tempelin yang sisa ini Nah, itu kan buat nanti nempelin ininya. Ini digunting jadi panjang-panjang gini lihat. Sama contohnya. ada garisnya. Ya, sebentar ya. Gantian. Ini kan ditempelin dulu pakai lem. Nah, nanti ini nempelinnya gini. Ini ke sini. Baru ditempelin ke situnya. Ya. Sok. Ya, dibagi 2 nih. Ya, jangan dibuang dulu. Nah. Ya, sip. Sok dilemin dulu. Jangan kebalik, Syakila. Ini jangan kebalik. Ini yang di bawah. Nah. Tulis yang ada tulisannya di bawah. Terserah. Ini Soleh, ininya digabungin dulu, baru tempelin ininya jadi nggak pusing. Gabungin dulu ininya. Sok, dilem, gabungin. Digabungin dulu biar nggak susah. Sip. Kejauhan, ya. Oke, nanti bisa contohin sebentar. Ini belum di ini. Ya, kenapa? Ya, itu diskusinya sama kelompok ya. Tidak bertanya sama Bu Vina. Misalnya kasih lemnya yang ini kan ini tambah ke sini. Oh, ini kita bagi ke sini sayangku, ke sini tempelnya. Ini baru ke sini. Gak apa-apa. Kasih lem. Gak apa-apa. Ini gak ada lagi guntingnya, cuma 1. Tadi guntingnya katanya ada 2. Ini Dibulatin dulu ini ya, dibikin dulu, ditempelin dulu nih. Ini tempelin dulu. Satu lagi mana? Ini belum. Nih, ini kayak tadi ya.
Boleh, sok. Boleh muka gitu boleh. Semudahnya aja yang menurut kalian mudah. Ya. Ntar Bu Vina cari dulu ya. Nah, ini ditempel dulu. Albi tempel dulu ini aja. Sok, tugasnya. Ini tugasnya ada yang menulis. Berbagi ya. Tugasnya berbagi-bagi tugasnya. Ya, ini yang ditempel. Ini yang di bawah yang ininya ya. Jadi yang tempelnya ini. Gini. Ini. Ya. Adli boleh